Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Pengajian kali ini kami akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu hadis muttafaqun alaih, yang artinya bahwa semua ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini yaitu menjelaskan tentang keluar biasaannya zikir bersama atau zikir secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala cerita sapa Abu Hurairah, qala ngadawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallamu muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Rasulullah, wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ai ing Rasulullah. Artinya hadis ini diriwayatkan atau datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya seperti ini: Inna lillahi, temen setuhune iku tetep kaduwe Allah Ta'ala halimah luhur Allah, malaikatan ana para malaikat utawa duwe para malaikat, tatufuna kang padha mubeng-mubeng sapa malaikat, fituruki ing dalem pira-pira dalan, yaltamisuna hali padha goleki sapa malaikat ahla zikri ing ahli zikir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat, berarti ini malaikat khusus. Karena malaikat ini tatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Yang malaikat ini punya tugas, yaitu muter-muter, mubeng-mubeng atau jalan-jalan, fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Jadi berjalan di jalan-jalan dalam keadaan mencari ahli zikir. Nah, ini tugas malaikat. Kalau di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Anas atau sahabat Anas, inna lillahi sayyaratan man minal malaikah
yatlubuna hilaqadh dzikri. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas yaitu bahwa Allah itu punya malaikat yang jalan-jalan, sayyaratan minal malaikah. Jadi malaikat yang jalan-jalan yatlubuna hilaqadh dzikri, yang mereka tujuannya mencari hilaqadh dzikri, kelompok zikir. Kalau di sini yaltamisuna ahla dzikri, sama dalam penjelasan, cuman hanya redaksi yang berbeda, sama-sama sahih hadisnya. Kita lanjutkan. Fa idza wajatu mongko ing dalem ari kalane nemu sapa malaikat kauman ing kaum yadhkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Allah azza wa jalla. Azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah. Lek wis ngono tanadau mongko ngundang-undang sapa malaikat, ngundangi ngene, halumu ila hajatikum, halumu mriniya sira kabeh, ila hajatikum maring hajat sira kabeh utawa kebutuhan sira kabeh. Jadi tadi malaikat itu muter-muter di jalan-jalan dengan tujuan mencari ahli zikir. Nah sekarang fa idza wajadu qauman, lah saat malaikat itu menemukan kaum, berarti kaum ini orang banyak, bukan satu orang. Saat malaikat itu menemukan kaum yadhkurunallaha, yang kaum itu pada zikir ke Allah, tanadau, maka malaikat itu yang menemukan tadi ngundang malaikat yang lain, teman-temannya. Ngundangnya gini, halummu ila hajatikum, kadia utawa kesini kalian, yang kalian butuhkan ada di sini. Nah itu, maka setelah menemukan seperti itu kumpul malaikat di situ. Kita teruskan. Fayahufunahum, mongko padha naungi sapa malaikat ing kaum yadhkurunallaha taala bi ajnihatihim, kelawan pira-pira suwiwine malaikat, ila sama'id dunya, tumeka langit dunya. Begitu ketemu yang menemukan tadi, ngundang teman-teman para malaikat yang lain, lalu mereka mengibarkan atau membeberkan, bahasanya itu menggebiar sayapnya, membuka sayapnya lebar-lebar, menutupi orang-orang yang lagi zikir tadi, kaum yang lagi berzikir. Ilas sama dunya, sampai sayap-sayap itu sampai ke langit-langit dunia. Kita teruskan. Fayas'aluhum mongko numuli takon ing malaikat sapa rabbuhum, pangerane malaikat, wa huwa sedangkan utawi rabbuhum iku a'lamu zat kang luwih ngerti tinimbang para malaikat. Nah setelah itu Allah bertanya kepada para malaikat tadi, padahal posisi Allah itu wa huwa a'lamu, Allah zat yang lebih ngerti daripada malaikat, tapi Allah nanya ke malaikat itu. Biasanya orang kalau tahu terus nanya, itu tandanya sayang, memperhatikan. Nah itu tanyanya gini, ma ing opo yaqulu ngucap utawa zikir sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. Nah iku jadi tanyanya Allah itu, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, yang diucapkan hamba-hambaku itu apa? Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Artinya di sini Kanjeng Nabi melanjutkan hadis tadi. Yaquluna, setelah ditanya seperti itu oleh Allah, yaquluna mongko podo jawab sapa malaikat, yusabbihuna podo maca tasbih sapa ibad ing panjenengan, wa yukabbiruna kalan podo maca takbir sapa ibad ing panjenengan Gusti, wa yahmaduna lan podo muji sapa ibad ing panjenengan, wa yumajjidunaka lan podo mengagungkan sapa ibad ing panjenengan. Allah nanya ke malaikat, wahai malaikat, hamba-hambaku tadi itu loh zikir apa atau ngucap apa? Lalu para malaikat menjawab, yusabbihunaka, mereka itu membaca tasbih. Wa yukabbirunaka, yang kedua mereka membaca takbir atau artinya mengagungkan Engkau ya Allah. Wa yahmadunaka, lan yang nomor tiga mereka itu memuji Engkau ya Allah. Wa yumajjidunaka, yang keempat itu hambamu itu mengagungkan Engkau. Maka isi zikir itu pasti empat ini ada: baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, terus mengagungkan Allah. Dalam zikir apapun itu isinya, ditambah lagi dengan sholawat, dengan baca Quran. Nah, ini isinya zikir. Zikir berjamaah tidak mungkin tidak ada bacaan-bacaan seperti ini. Misalkan manakib itu kan hanya tawassul, isinya ya tasbih, takbir, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan juga berdoa. Nah itu kita teruskan. Fayaqulu, mongko ngendika Allah, hal ra'auni, apa toh wis ningali sapa ibad ing ingsun? Fayaquluna, mongko padha jawab sapa malaikat, la mboten Gusti, wallahi demi Gusti Allah, marauka, ora tau ningali sapa ibad ing panjenengan. Lalu Allah tanya lagi ke malaikat, setelah tanya baca apa, lalu Allah nanya lagi ke malaikat, hal ra'auni, apakah para hambaku itu yang mengagungkan aku, memuji aku, membesarkan aku, apakah mereka pernah tahu saya, pernah melihat saya? Kata Allah. Fayaquluna, para malaikat menjawab, la, sama sekali tidak pernah melihat. Wallahi demi Allah tidak pernah melihat. Ma ra'auka, sama sekali belum pernah melihat Engkau ya Allah, kata para malaikat. Kita teruskan. Fayaqulu, mongko takon maneh sapa Gusti Allah, kaifa law ra'auni, hale kaya apa lamuno weruh utawa ningali sapa ibad ing ingsun. Lalu Allah tanya lagi ke malaikat, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya hamba-hambaku itu yang tadi zikir kumpul memuji, membesarkan aku, mengagungkanku, itu andaikan tahu ke saya gimana malaikat? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Kanjeng Nabi meneruskan sabdanya, yaquluna, hali padha jawab sapa malaikat, law ra'auka, lamuno ningali sapa ibad ing panjenengan Gusti, kanu mongko ana sapa ibad, ana iku asyadda luwih banget laka dateng panjenengan, apane ibadatan ibadahe, wa asyadda lan lebih banget laka dateng panjenengan apane tamjidan oleh ngegungake, wa aksara lan luwih akeh laka dateng panjenengan apane tasbihan oleh maca tasbih. Allah nanya tadi, bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku melihatku? Maka jawab malaikat, andai kata hamba-hambamu melihat Engkau ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, maka pasti mereka akan lebih giat dalam ibadah, pasti giat, tidak akan pernah malas.
wa asyadda laka tamjidan, dan mereka pasti akan lebih mengagungkan engkau, wa aktsara laka tasbihan, dan mereka pasti akan lebih banyak membaca tasbih untuk mensucikanmu. Kenapa? Karena mereka hambamu tidak pernah tahu saja sudah seperti itu cara mengagungkanmu, apalagi mereka pernah tahu engkau, pasti mereka akan lebih dari itu. Ini jawaban malaikat. Kita teruskan. Fayaqulu mongko takon malih sapa Gusti Allah, fama mongko ing apa yasaluna padha njaluk sapa ibad. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat, fama yasaluna, apa sih yang diminta hamba-hambaku itu? Qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya meneruskan hadis ini. Yaquluna, jawab sapa malaikat, yasalunaka, padha nyuwun sapa ibad ing panjenengan al jannata ing swarga. Nah, Allah nanya ke malaikat, apa yang mereka minta wahai malaikat? Malaikat menjawab, yasalunaka al jannata, hamba-hambamu itu meminta surga. Maka di dalam hadis ini meminta surga, maka ibadah meminta surga itu boleh. Ini ajaran agama. Kita mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu boleh, dan itu termasuk dapat pahala. Nah, cuman ada perbedaan antara orang zuhud dan orang ma'rifat. Lah kalau orang ma'rifat mintanya sudah bukan urusan pahala dan surga, tapi langsung Allah yang dia minta. Tapi kalau orang zuhud ya mintanya surga. Jadi kalau orang ma'rifat enggak minta surga, kenapa? Karena surga itu salah satu makhluknya Allah, yang ciptakan Allah. Mereka enggak mau, yang dimau itu Allah. Nah, itu perbedaan. Tapi meminta surga itu boleh. Kita lanjutkan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya meneruskan hadis ini. Yaqulu takon malih sapa Allah, wa hal ra'auha, lan apa toh pernah ningali sapa ibad ing jannah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi meneruskan hadis, yaquluna padha jawab sapa malaikat, la mboten nate, wallahi demi Gusti Allah ya Rabbi, duh pangeran Gusti, duh pangeran kula, maro auha, ora tau ningali sapa ibad ing jannah. Lalu Allah tanya kepada malaikat, mereka minta surga, apakah mereka pernah melihat surga? Bentuknya surga itu kayak gimana, terus indahnya surga kayak gimana, kok mereka minta itu? Apakah pernah mereka melihat surga? Lalu jawab malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihat surga Gusti. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis ini, yaqulu takon malih sapa Gusti Allah, fa kaifa, mongko hali kaya apa, laura auha, lamuna ningali utawa weruh sapa ibad ing jannah. Terus Allah tanya lagi, bagaimana andai kata hamba-hambaku itu pernah tahu surga atau pernah melihat surga, itu bagaimana? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis ini, yaquluna padha jawab sapa malaikat, law annahum lamuna, teman setuhune ibad iku ra'auha, lamuna ningali sapa ibad ing jannah, kanu mongko ana sapa ibad ana iku asyadda luwe banget, alaiha ing atase jannah apa sing banget apane khirson,
demene utawa cintane, wa syaddalan lebih banget lah maring jannah apane tolaban oleh goleki, wa a'dhamalan luwih gedhe fiha ing dalam jannah apane rohbatan oleh demene. Lalu Allah nanya lagi ke malaikat, fakaifa law ra'auha, bagaimana seandainya hambaku itu tahu surga, kok mereka enggak tahu, kok minta surga? Andaikan tahu gimana? Maka para malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsa. Andai kata hambamu ya Allah melihat surga, maka akan lebih cinta kepada surga. Wa asyaddalah tolaban, dan akan lebih mencari surga. Wa 'azama fiha rahbatan, dan akan lebih besar cinta mereka dalam mengejar surga. Nah ini hambamu nggak tahu saja udah minta surga, apalagi tahu. Nah ini surga ini di dalam beberapa keterangan adalah tempat kenikmatan. Jadi dijelaskan saking nikmatnya surga, di surga itu tidak ada kencing, tidak ada berak, tidak ada masak. Saking nikmatnya surga. Cemburu juga nggak ada, cemburu itu di dunia. Surga sudah tidak ada. Tingginya sama, gantengnya sama, cantiknya sama, sama semuanya. Itu saking nikmatnya surga. Maka tidak ada kencing, tidak ada berak. Ya bayangin kalau ada kencing di surga atau ada berak di surga, WC-nya penuh, siapa yang mau nyedot WC? Misalkan ada masak, gasnya habis, masa ada tukang gas di surga? Nggak ada. Ini sekilas gambaran surga, saking nikmatnya surga. Kita teruskan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis ini. Famimma mongko iku saking apa ya ta'awadzuna padha jaluk perlindungan sapa ibad. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kita ulangi ya, kita ulangi tadi. Qala takon sapa Gusti Allah, famimma mongko iku saking apa ya ta'awadzuna padha njaluk perlindungan sapa ibad. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis ini, ya ta'awadzuna padha njaluk perlindungan sapa ibad minan nari saking neraka. Lalu Allah tanya lagi kepada para malaikat, famimma yata'awadzuna, mereka itu minta perlindungan dari apa? Lalu para malaikat menjawab, yata'awadzuna minan nar, mereka minta perlindungan dari neraka. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan hadis ini, fayaqulu mongko takon malih sapa Gusti Allah, wa hal ra'au halan ana ta pernah ningali utawa weruh sapa ibad ing nar. Lalu Allah tanya lagi ke malaikat, wahai malaikat, apakah hamba-hambaku itu pernah melihat neraka, kok mereka minta perlindungan kepada neraka? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melanjutkan hadis ini, yaquluna padha jawab sapa malaikat, lamboten Gusti, wallahi demi Gusti Allah, ma ra'auha ora tau weruh utawa mboten nate ningali sapa ibad ing neraka. Mboten Gusti, para hambamu mboten nate
Jadi tidak pernah para hambamu melihat neraka, itu nggak pernah. Fayaqulu mongko takon malih sapa Gusti Allah, fa kaifa mongko khali kaya apa lauro auha lamuno ngerti utawa roh sapa ibad ing nar. Lalu Allah tanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, andai kata hambaku tahu neraka itu bagaimana? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan hadis ini, yaquluna padha jawab sapa para malaikat, laura auha lamuno ningali sapa ibad ing nar, kanu mongko ana sapa ibad ana iku asyadda luwe banget minha saking nar, apane firoron melayune, wa asyadda lan luwe banget lah maring nar apane muhafadzatan oleh njogone. Allah tanya tadi kepada malaikat, apakah pernah hambaku melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak pernah. Apakah mereka, seandainya mereka tahu tentang neraka, bagaimana malaikat? Lalu malaikat jawab, law ra'auha kanu asyadda minha firara. Andai kata hambamu melihat neraka, maka pasti mereka akan lebih takut, firoron, mereka akan lari karena takut masuk neraka. Wa asyaddalaha muhafadzatan, dan mereka pasti akan lebih menjaga supaya tidak masuk neraka. Mereka tidak tahu saja, tidak pernah melihat saja neraka, mereka sudah takut meminta perlindungan kepadamu ya Allah, apalagi kalau mereka sampai melihatnya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan hadis ini, fayaqulu mongko ngendika sapa Allah, fa ushidukum, lek ngono mongko neksekake sapa ingsun ing sira kabeh wahai para malaikat, anni temen setuhune ingsun iku qad ghafartu, teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahum maring ibad. Setelah Allah bertanya kepada para malaikat, malaikat menjawab, lalu Allah berfirman, fa ushidukum, saksikanlah wahai para malaikat, atau saya membuat kesaksian kepada kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, saya akan mengampuni mereka semuanya. Nah ini salah satu kehebatan zikir bersama. Jadi malaikat ada yang khusus muter-muter nyari orang yang lagi berzikir. Kita teruskan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan hadis ini, yaqulu matur sapa malakun malaikat minal malaikati saking pira-pira malaikat, fihim iku tetep ing dalem ibad fulanun ana siji fulan, laisa kang ora ana sapa fulan ora ana iku minhum saking golongane ibad, innama jaa angin pestine teko sapa fulan lihajatin krono ana kebutuhan. Nah setelah berbincang-bincang dengan Allah, ditanya para malaikat, ditanya oleh Allah, para malaikat menjawab, lalu Allah memberikan kesaksian kepada para malaikat bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa ibad atau hamba-hamba yang lagi berzikir tadi. Lalu malaikat pimpinan dalam tafsir hadis ini, yaqulu malakun minal malaikah, satu malaikat dari pimpinan para malaikat yang tadi muter-muter mencari ahli zikir itu matur ke Allah. Maturnya seperti ini, atau lapor kepada Allah. Lapornya seperti ini, fihim fulanun laisa minhum, Gusti ini ada seseorang fulan, ada seseorang ini
bukan dari golongan mereka. Artinya bukan dari golongan hamba-hambamu. Jadi bukan termasuk golongannya, bukan kelompoknya. Kalau mereka jelas yang kaum yang ahli zikir tadi yang di atas itu semuanya adalah satu kelompok, satu jamaah. Mereka niat dari rumah, niat zikir, niat lillahi ta'ala, niat tabarruk, mencari keberkahan. Lah ini ada satu orang itu bukan golongan dari mereka. Innama ja'a lihajatin, akan tetapi dia datang itu karena ada kebutuhan. Di dalam hadis lain disebutkan, jadi datangnya itu nggak tahu kalau itu acara apa, karena ada makanan kepingin makan. Itu dalam hadis lain. Kalau di sini innama ja'a lihajatin, ini fulan ini bukan kelompok mereka, ini dia datang hanya karena ada kebutuhan aja. Lah malaikat bingung dengan satu orang ini, karena kalau misalkan satu jamaah itu sudah tercatat, mereka ada niat zikir, datang ke pengajian, ini tidak ada sama sekali dan bukan termasuk jamaah, tapi dia ikut nimbrung di situ. Malaikat bingung, makanya tanya kepada Allah, yang seperti ini gimana fulan ini Gusti? Qala ngejawab sapa Allahu, qala ngejawab sapa Allah, humul julasa'u la yasfi jalisuhum, hum utawi ibadi iku al julasa'u pira-pira wong kang ahli majlis, la yaski ora bakal cilaka sapa jalisuhum wong kang gelem lungguh bareng-bareng ibadi. Jawaban Gusti Allah, hamba-hambaku yang ahli zikir tadi itu adalah orang-orang yang ahli majlis zikir. La yasfi jalisuhum, yang siapapun mau duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Artinya apa? Bahwa tanpa niat pun atau niatnya kurang baik tapi ikut nimbrung dalam satu majelis zikir, maka sama hukumnya, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatan dari salah satu zikir berjamaah yang begitu luar biasa. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaqun alaih, atau hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, ini dengan satu hadis ini sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan zikir secara berjamaah, zikir berjamaah. Apalagi hadis zikir berjamaah ini sangat banyak sekali, kurang lebih ada 28 tentang menjelaskan zikir berjamaah. Satu hadis saja sudah cukup bagi kita. Begitu luar biasanya zikir berjamaah. Zikir sendiri baik dan punya kelebihan. Zikir berjamaah juga seperti itu, baik dan punya kelebihan seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis ini. Nah, mudah-mudahan siapapun yang mengikuti majelis zikir yang berjamaah dimanapun tempatnya, dimanapun berada, mudah-mudahan segala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sambung hadis-hadis yang lain dalam pengajian yang lain. Itu saja pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.